Oke, selamat datang di Taman Cekalabadi Channel. Kali ini saya akan menjelaskan yaitu cara merawat yaitu jambu biji ditanam di pot untuk part 3-nya. Untuk part 1-nya yaitu cara mencangkok jambu biji, dan part 2-nya saya tanam di pot, cara tanamnya. Setelah ditanam sekitar 7 bulan ini baru bisa kita bikin yaitu cara merawat untuk part 3-nya. Jadi untuk membuat part 3 itu tidak dengan cepat. Jadi setelah baru tanam ada komentar mana part 3-nya maupun part 2-nya, karena kita menunggu waktu dalam pertumbuhan. Dan di sini nanti akan saya jelaskan yaitu sampai selesai cara merawat yaitu jambu biji ini bisa ditanam di pot, dan jambu biji ini diperbanyak juga bisa dari bijinya. Namun yang ini saya perbanyak dari cara mencangkok dan saya tanam di pot seperti ini. Dan di sini yang saya bahas adalah cara merawatnya. Selama 7 bulan saya tanam di sini, untuk jambu biji ini sudah pada berbuah seperti ini. Jadi sudah mulai berbuah, dan nanti tonton video sampai selesai biar tahu bagaimana cara merawat tanaman jambu biji ini ya. Dan jangan lupa share, subscribe, komen, like di channel ini. Yang belum subscribe agar bisa mengikuti video-video saya berikutnya, dan yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih. Oke, langsung saja. Sebelum saya praktekkan di sini cara merawatnya, di sini sudah saya siapkan peralatan antara lain gunting, pisau, dan lain-lain yang diperlukan, serta media tanam yang saya pakai mungkin bisa dipelajari di media tanam saya. Di sini ada media tanam, tanah merah, sekam, dan pupuk kandang. Sekam yang saya sediakan yaitu pupuk kandang yang saya sediakan adalah pupuk yang asli seperti ini, yang masih bulat. Jadi ini keasliannya bisa dijamin dan bisa dipertanggungjawabkan reaksinya, hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Oke, langsung saja, karena di sini kita tanam selama sudah 7 bulan yang lalu, maka kita harus dirawat ya secara berkala. Seperti ini media tanam sudah turun berkurang, itu digemburkan ya. Jadi sebelum kita menambah media tanam dan pupuk, ini digemburkan dulu. Digemburkan seperti ini itu dengan pisaunya yang tajam, karena menggemburkan ini akan memutus akar-akar yang sudah nempel di pot samping. Nah, ini akarnya ini akan putus, maka putusnya itu harus dengan tajam sekali. Ini akar-akarnya kecil sekali ya. Kalau ditanam di pot akarnya kecil sekali, tetapi kalau di lahan bebas jambu ini juga bisa besar. Jadi ini cara merawatnya seperti ini. Sebelum kita tambahi media tanam dan pupuk itu digemburkan dulu, karena kalau ditanam di pot dalam waktu berkala itu harus ada penambahan media tanam ya. Setelah ini itu kita tambah media tanam, karena media tanam itu akan berkurang larut karena disiram ya, disiram setiap hari. Ini kita tambah media tanam seperti ini ya. Media tanam ini bisa langsung dicampur dengan pupuk, atau pupuknya nanti di atasnya juga bisa. Jadi karena di sini saya pisah, saya menunjukkan bahwa memakai pupuk itu pupuk yang asli ya. Dan ini dipastikan pupuk sudah dingin, diangkat dari kandang. Kita memakai yaitu pupuk kandang kambing seperti ini, dan ini reaksinya ini bagus sekali seperti ini. Ini kita tambahi pupuk kandang seperti ini, kira-kira ditaburkan rata saja di atas pot seperti ini, ditaburkan rata ya. Jadi pemupukan ini secara berkala, tetapi kalau yang masih asli yang bulat ini reaksinya ini kuat lama, jadi mampu lama seperti ini. Setelah ini bisa kita tambah lagi media yang halus di atasnya, baru ditambah lagi media yang halus di atasnya seperti ini.
Ini cara merawatnya, jadi agar nanti bisa berbuah banyak itu perlu perawatan dan perlu diperhatikan tanaman ini, karena tanaman itu adalah makhluk hidup, maka untuk berhasil itu harus dirawat yang baik. Seperti ini, tambah seperti ini, jadi ditambah pupuk. Nanti juga akan saya jelaskan. Penyakitnya pada tanaman ini biasanya itu kutu putih dan belalang. Ya, belalang itu suka sekali daun dengan daun jambu ini. Dan daun-daun yang sudah kuning seperti ini itu dibuang saja. Lanjut agar bercabang banyak, ya. Nanti agar bercabang banyak, lebih rimbun, itu ujungnya dipotong. Jadi ujungnya dipotong. Dan nanti setelah ini saya semprot obatnya, penyakitnya. Ini dipotong seperti ini, jadi bisa nanti berbentuk bulat, itu disamakan saja agar seimbang ujung pada tanaman jambu biji ini. Dipotong seperti ini, nanti akan bercabang banyak. Kalau cabangnya banyak itu buahnya pun akan banyak, ya. Jadi akan berbuah banyak. Tetapi kalau cabangnya satu itu buahnya juga kurang lebih itu satu cabang yang berbuah, mungkin seperti itu. Jadi bahasa lainnya di pruning ya, tapi kita bahasa biasa saja, dipotong saja seperti ini. Yang kurang jelas nanti silahkan diisi di kolom komentar soal jambu biji ini. Jadi jambu biji ini kalau ditanam di lahan bebas itu bisa besar sekali. Nah seperti ini, jadi agar rimbun, ujungnya dipotong nanti agar bercabang banyak dan juga buahnya lebih banyak, ya. Jadi kurang lebihnya seperti ini. Ini satu cabang ini berbuah 2, satu cabang lagi berbuah 2. Kalau ada 5 cabang artinya bisa membuahkan 10. Maka dalam proses pertumbuhan dibentuk yaitu banyak cabang, ya. Jadi kita menyesuaikan, ya, dalam perawatan kita disesuaikan. Dan sebelum diobati itu kiranya itu disiram dulu. Disiram cukup 1 kali sehari, ya. Untuk penyiraman ini juga penting sekali. Jadi nyiram ini bukan asal disiram sedikit, tetapi disiram ini harus semua media tanam yang ada di pot ini harus basah semua. Dan untuk iklim tanaman buah jambu biji ini bagus di iklim panas, ya. Lanjut untuk penyakitnya itu kita semprot dengan obat hama tanaman hias seperti ini. Kita semprot saja, ya. Biasanya itu belalang, ada ulat, ada semut, itu disemprot di daun-daunnya, juga di batangnya, di media tanam itu disemprot saja seperti ini agar tanaman ini bisa sehat, ya. Untuk obat tanaman hias nanti bisa dibeli di toko pot maupun toko pupuk terdekat. Di situ ada penjelasan di kemasan botolnya, karena banyak sekali yang bertanya seperti apa, ya, obatnya. Dan nanti di situ banyak merek, karena kadang kita merekomendasikan merek tertentu tetapi produk tidak ada, lagi kosong, maka bisa pakai dengan merek-merek yang lain. Jadi bisa bertanya di situ di tukang pot maupun tukang pupuk, di situ tersedia obat, maupun di toko kimia itu biasanya menjual obat, segala macam obat tanaman hias. Dan aturan pakai serta fungsinya itu ada di kemasan botol. Tetapi kalau yang sudah biasa praktek itu sudah tahu, saya mengatasi penyakit ini dengan obat sekian berapa kali. Kalau tidak ada penyakitnya itu tidak perlu diobati, ya. Kalau tanaman sudah sehat tidak perlu diobati. Kalau tanaman sudah subur itu tidak perlu dipupuk NPK maupun urea, ya. Biasanya dengan media tanam yang baik, perawatan yang baik, iklimnya pas, itu tanpa pupuk kimia itu tanaman itu bisa hidup normal dan subur. Mungkin sampai di sini penjelasan dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih dan sampai ketemu lagi.